Alhamdulillah di Ramadan ke-18 ya, kita bisa kumpul via Zoom 19 ya? Iya, 19. Masya Allah. Kalau fokus Pak jadi lupa istilahnya. Masya Allah. Ya, tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Iya. Dan semoga setiap waktu kita bernilai ibadah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bermanfaat. Ya baik, webinar yang diadakan oleh Iltisam pada hari ini sudah yang ke-7, Ustaz. Yang ke-7. Iya. Sebelumnya panitia sudah membuat kegiatan-kegiatan yang mengangkat tema di seputar bisnis. Nah, pada hari ini ya alhamdulillah kita angkat tentang zakat, karena tentang zakat ini juga sangat penting apalagi bulan suci Ramadan. Yeah. Dan tentu zakat adalah bagian dari rukun iman, rukun Islam. Yeah. Rukun Islam, sehingga ya tentu ini wajib bagi yang mampu untuk melaksanakan rukun Islam itu. Ya mungkin sebelum mulai saya bacakan biodata atau pemateri pada siang hari ini. Ya, pemateri kita pada siang hari ini di webinar Iltisam yang ke-7, nama lengkap Ustaz Khairuddin, MPD, tempat tanggal lahir Ujung Pandang tanggal 27 Oktober 1978. Untuk saat ini beliau sebagai pengajar sekaligus kepala sekolah di Darul Arkam. Kemudian akun Facebook beliau bagi teman-teman yang mau mengupdate status beliau apa tentang agama, silakan di @Khairuddin. Ini akun Facebooknya. Kemudian akun Instagram Khairuddin Tajuddin. Kemudian nomor telepon beliau bagi teman-teman yang membutuhkan silakan di-save 085 255 876 106 105. Saya ulang ya, nomor telepon Ustaz 085 255 876 105. Nah, moto beliau, hidup adalah perjuangan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wah, kalau moto kita sudah di tahap ini tentu moto yang luar biasa. Karena apapun yang kita lakukan, maka yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu, teman-teman, saya ini hanya sebagai host untuk materi, jadi saya persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan materinya. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihsan ila ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada siang hari di bulan yang baik, bulan yang dimuliakan, bulan suci Ramadan. Pada puasa yang ke-19 kita masih bisa berada dalam aktivitas bagian dari aktivitas dakwah. Tentu ini sangat patut untuk kita syukuri. Salawat teririm salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang zakat, ya masih banyak fenomena keraguan di masyarakat untuk berzakat, disebabkan karena ada yang mengatakan bahwa zakat itu cukup ya zakat fitrah saja.
zakat itu hanya untuk khusus kalangan jet set atau deheb saja, ya mereka yang punya gitu. Atau pemahaman zakat itu acap kali justru diabaikan karena terlalu dominannya tentang infak dan sedekah, misalnya pembahasan para ustadz dan seterusnya. Ada yang juga mengatakan abai dengan zakat ini karena katanya perhitungannya rumit, ya. Peraturannya juga tidak ketat, ya. Tidak ada punishment bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, tentu yang paling mendasar dari semua itu adalah lemahnya iman dan kesadaran seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberi dulu pengantar, ya, pada kesempatan ini untuk nanti kita elaborasi mungkin melalui diskusi, ya, pembahasan kita seputar zakat ini, definisi, dasar dan apa fungsi zakat dalam Islam, kemudian objek dan sasaran zakat, ya, apa, kemudian bagaimana sistem pembayaran zakat, dan ketika pembayar zakat. Ya. Secara hakikat lugawi, ya, zakat itu bisa diartikan sebagai nama, ya, pertumbuhan, al-barokah, ya, keberkahan, ziyadah, tambahan, as-salah, ya, yakni kebaikan, dan at-taharah, suci. Ini bisa kita lihat pada kitab Mu'jam Al-Wasit, ya, juz 1 halaman 398. Secara istilah, zakat itu juga memiliki dua makna, yakni an-nama, ya, berkembang, dan at-tahir, ya, atau at-tathhir, ya, pensucian, gitu. Kenapa para ulama itu kemudian memberikan pengertian hakikat, apalagi dengan istilah an-nama, ya, didasarkan pada hadis Rasulullah, ya, tidak berkurang harta karena dikeluarkannya zakat. Ya. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya itu dia pasti akan tumbuh berkembang. Ya. Yang kedua, karena zakat itu memang disebutkan di dalam ayat yang lain itu dalam rangka, ya, khudh min amwalihim sadaqahum. Nah, itu ada kata tathhir, ya, untuk membersihkan, wa tuzakkihi, ya, dan mensucikan, itu. Disebut juga di ayat yang misalnya ta'amaka, ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikannya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah mensucikan hartanya tentu dengan zakat, ya. Wa qad khaba man dassaha, ya, dan sungguh merugi mereka yang mengotorinya, ya, yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian zakat secara syar'i, ya, dijelaskan oleh Al-Taqi An-Nabhani rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Jadi zakat itu adalah sejumlah, ya, nilai atau ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu pula. Ya. Zakat ini adalah salah satu ibadah dan dia bagian daripada rukun Islam, sebagaimana sholat, ya, puasa, dan haji. Zakat hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Ya. Wajibnya zakat tentu didasarkan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Ya, yang saya telah bacakan tadi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Di sini menggunakan kata perintah, ya. Ambillah zakat dari harta mereka, ya. Bersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Ayat yang lain juga ada, misalnya aqimus shalah wa atuz zakat. Ayat yang seperti ini sering kita temukan, ya, beriringan. Soal menegakkan sholat, begitu juga kewajiban untuk
mengeluarkan zakat, ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110 juga disebut demikian. Juga didasarkan pada hadis Rasulullah, ya. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau kemudian mengatakan, ya, a'allimuhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim. Jadi Rasulullah mengatakan, beritahukan, i'lam, sesungguhnya Allah iftarada 'alaihim shadaqah, mewajibkan kepada mereka itu, ya, kewajiban mengeluarkan zakat. Tu'khadhu, yang diambil, khusus diambil dari kaum muslimin yang punya kemampuan, para agniya, ya, dan diberikan kepada orang yang kafir di antara mereka. Apa perbedaan zakat, infak, yang sering juga kabur di tengah kaum muslimin, ya? Zakat, ya, adalah kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu pula. Nah, kalau infak, yakni mengeluarkan harta yang mencakup apakah dia zakat atau non zakat, ya. Jadi infak itu ada yang wajib, ya, ada juga yang sunnah. Nah, infak yang wajib, nah, tentu diantaranya adalah zakat. Apalagi kafarah, ya. Misalnya orang di bulan Ramadan ini, ya, karena mungkin khilaf, dia melakukan pelanggarannya, kafarah, ya, atau kafarah atas sumpahnya, qasamnya, dia langgar. Nah, itu. Begitu juga dengan nazar, ya. Nah, nazar juga ini wajib, ya. Itu. Misalnya guru waktu belum cair sertifikasinya, TPG-nya, dia mengatakan kalau cair TPG saya, maka saya akan menyembeli sapi. Nah, begitu cair harus betul itu. Ya, itu namanya infak wajib. Nah, ada infak sunnah, ya, diantaranya infak kepada kaum muslimin, ya, yang fuqara wal masakin, infak karena jejaring sosial, bencana alam, ya, dan seterusnya. Adapun sedekah, dia dapat bermakna infak, dia dapat bermakna zakat, ya, dan dia juga bisa bermakna kebaikan, baik kebaikan materi maupun non materi atau non harta. Misalnya di dalam hadis Rasulullah, beliau menyebut, ya, beberapa hal itu sebagai sedekah. Ya, misalnya Rasul mengatakan, tabussumuka fi wajhi akhika laka sedekah, ya, wamruka bil ma'rufi, ya, wa nahyuka 'anil munkari sedekah, wa irsyaduka ar-rajul fi ardid dalali laka sedekah, wa basaruka lirrajuli raddi ilal basari laka sedekah, ya, dan seterusnya, ya. Jadi Rasulullah mengatakan, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, engkau menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat adalah sedekah, engkau menuntun orang yang buta adalah sedekah, engkau menyingkirkan duri dan tulan dari jalanan juga adalah sedekah, mengisi ember yang kosong juga adalah sedekah. Ya, ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak mesti dengan harta, bisa dengan non harta. Apa fungsi zakat, ya, dalam Islam? Zakat itu, ya, dia hikmah, ya, dan sekaligus, ya, kalau kita bisa menyebut manfaatnya. Yang pertama, zakat itu adalah wujud ketaatan dan syukur, ya. Nah, kenapa disebut ketaatan? Sebab dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia adalah bagian dari rukun Islam. Sebagaimana telah disebutkan tadi, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan seseorang itu tidak bisa sampai pada puncak kebaikan sebelum dia mengeluarkan sebagian dari apa yang dia senangi, apa yang dia cintai. Kalau kita senangi harta kita, ya, kita harus keluarkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kenapa dikatakan wujud syukur? Ya, sebab kalau kita ingin ditambah, ya, karunia dari Allah ini, kita harus bersyukur. Ya, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua adalah fungsi sosial, ya. Bisa kita sebut, ya, salah satu juga hikmahnya adalah memperkuat relasi sosial kita di tengah masyarakat.
Sebab dengan zakat insya Allah memperkokoh ukhuwah ya Islam di tengah kehidupan kaum muslimin. Misalnya di dalam hadis Rasul mengatakan la tadkhul jannah hatta tu'minu wa tu'minu hatta tahabbu, ya. Kalian tidak akan beriman dan kalian akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian itu saling mencintai, ya. Nah, salah satu wujudnya adalah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya. Dengan takwa itu kita memberi kepada ulul arham, ya, memberi termasuk kepada fuqara wal masakin dan seterusnya. Yang ketiga, zakat itu hikmah, fungsi ketiganya adalah ekonomi. Sebagaimana disebut di dalam ya dimiliki oleh para agnia saja, ya. Jadi dia harus terdistribusi gitu. Makanya zakat itu sebenarnya dalam Islam tidak hanya apalagi ibadah mahal, tapi dia adalah instrumen untuk mewujudkan apa yang disebut dengan tauhid al-mal bainan nas, ya, distribusi harta di tengah manusia. Nah, yang keempat, zakat itu ya hikmahnya dalam rangka membentuk karakter dan mental seorang muslim, ya. Karakter dia peduli, dia ikhlas, ya, tidak hubbud dunia, ya, dan dia dermawan dan seterusnya. Tentu ditarik semata-mata karena iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya siapa yang apalagi diberi, ya, atau objek, ya, objek zakat, ya. Objek dan sasaran zakat. Kalau kita bicara objek zakat, ya, maka yang dizakati itu harus, ya, al-mulk tam, ya. Jadi dia harus milik penuh, ya. Dia nama, dia berkembang, kemudian cukup nisabnya, ya, kemudian lebih dari kebutuhan pokok, ya, kemudian bebas dari hutang, dan yang keenam telah berlalu dalam 1 tahun, ya. Ini yang disebut dengan haul, ya. Jadi cukup nisab dan kemudian haulnya memenuhi, ya. Menurut Syekh dengan Nabahani, untuk zakat harta itu, ya, ini satu pendapat, ya, satu pandangan dari Al-Allamah Taqiyuddin An-Nabahani, ya. Zakat yang diwajibkan pada harta itu, ya, satu adalah zakat ternak, ya, yang meliputi unta, sapi dan kambing, ya. Jadi kalau orang punya peternakan ayam tidak dizakati. Tapi kalau peternakan ayam itu kemudian dijadikan sebagai tijara, perdagangan, nah dia di situ kena zakatnya. Kemudian tanaman, hasil pertanian, ya. Hasil pertanian ini juga, ya, itu hanya terkhusus kepada apalagi jauh, ya, kemudian atau apa itu kurma, ya, zabi, anggur kering, ya, kismis itu, dan apalagi itu ada 4, ya. Kemudian an-nuqud, ya, mata uang. Jadi apakah emas dan perak? Jadi kalau masih ada yang menggunakan moneter, atas moneter, ya, dhahab wal fiddah, itu termasuk juga, ya, uang kertas, fiat money, tapi di backup oleh dan perak maupun yang tidak di backup, ya. Dia hanya basisnya karena undang-undang, itu juga masuk, ya, mata uang. Kemudian yang keempat adalah harta atau barang perniagaan. Nah, memang sebagian ulama mutakhirin itu, ya, ulama khalaf itu sekarang ini ada yang berijtihad, ya, bahwa objek zakat itu, ya, itu boleh diperluas, ya. Ini saya pernah mengikuti salah satu apalagi kayak seminar, ya, itu
Jadi pandangan-pandangan perluasan objek zakat itu memang mengemuka termasuk di negeri kita, dan saya kira sudah berkembang ya. Saya kira ini satu ijtihad juga ya. Terlepas nanti mana yang kita anggap ini berkembang dalam diskusi, saya kira. Legalitas mereka yang punya pandangan untuk memperluas sasaran atau objek zakat itu, ya, itu berdasarkan juga pada sejumlah dalil. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 270. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi hai orang-orang yang beriman, keluarkan zakat ya, dari yang baik-baik yang kamu usahakan gitu. Nah, dari sini mereka berpandangan ya pengacara, konsultan, kemudian audit apa dan seperti ya wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian wa mimma akhrajna lakum min ardi, ya, dan apa saja yang kamu keluarkan dari muka bumi ini, ya, tambang. Nah, itu pikiran-pikiran yang memperluas objek zakat itu legalitasnya di sini. Kemudian di dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, ya. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka itu ada hak, ya, bagi orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta, karena menjaga muruah, kehormatan diri. Yang kedua didasarkan pada hadis yang saya bacakan tadi ketika Mu'az diutus ke Yaman, ya. Itu fa'ilam annallaha ta'ala iftarada 'alaihim shadaqatu fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim, ya. Yang ketiga, alasan mereka itu dia analogikan dari dalil yang ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 141, ya. Wa atu haqqahu yawma hasadihi, ya. Jadi ambillah, ya, kita memetik hasilnya. Ini diperluas, dianalogikan misalnya ketika petani Indonesia yang punya garapan tanah, garapan sawah yang luas, ya, maka ketika mereka memetik hasilnya, dia harus mengeluarkan zakatnya. Ini berbeda pandangannya dengan al-alama taqi dengan An-Nabahani yang tidak menjadikan misalnya padi itu atau gabah itu bagian dari objek zakat, ya. Siapa yang kemudian menjadi penerima zakat, ya, itu apalagi sasaran atau objek yang mendapatkan harta zakat tersebut. Nah, harus kita ketahui zakat itu diambil tidak sebagaimana pajak, ya. Dalam keadaan negara punya kas atau tidak, zakat itu harus tetap diambil, ya. Itu Baitul Mal itu pada masa kekhilafahan Islam itu hanya tempat untuk menyimpannya saja, gitu, ya. Jadi dia dipungut itu tidak didasarkan karena lagi kas itu lagi kosong atau enggak. Jadi dia tetap. Kenapa? Karena yang mendapatkan itu, ya, sudah termaktub di dalam Al-Quran, tidak boleh dipakai untuk yang lain, gitu. Makanya harta zakat ini tidak boleh dikemanakan, ya. Membayar utang negara misalnya, ya, itu dia harus sebagaimana disebut di dalam Quran surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim, ya. Nah, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian pengurus zakat, ya, amil zakat. Kemudian mu'allaf yang dibujuk ke hatinya untuk memerdekakan budak. Orang-orang yang berhutang di jalan Allah, ya. Jadi dia berhutang bukan karena gaya hidup, ya, memang karena kebutuhan hidup, ya. Pengemban dakwah, ya, yang hidupnya pas-pas, yang kadang-kala harus untuk menyambung hidupnya berhutang, ya, makanya harus dicari ini, ya. Ini bagian dari yang berhak untuk mendapatkan. Kemudian untuk apalagi fisabilillah, di jalan Allah, ya.
apalagi mereka yang berjuang menegakkan hukum Allah. Orang yang sedang dalam perjalanan, ya, pelajar mahasiswa yang meninggalkan kampung halamannya menuntut ilmu, ya, kekurangan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Apa saya putus? Oh, ini ingatkan peserta bahwa kurang dari 1 menit. Oh iya. Ini webinar putus karena ini masih pakai gratisan. Oh. Jadi setelah keluar silakan masuk kembali teman-teman. Ya, silakan saya dilanjut. Di berikutnya, ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana pembayaran zakat, ya. Dulu, ya, kaum muslim itu membayar zakat bukan maunya, ya. Kalau sekarang ini kan karena tidak ada lagi amil yang ditunjuk oleh khalifah atau yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin, ya. Itu. Dan kedua juga undang-undang zakat yang berlaku di